warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Busowa. Dan saat ini saya sedang membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Topik video pembahasan kali ini adalah ruang lingkup filsafat ilmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang apa itu filsafat, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Nah, bagi sebagian orang atau orang yang pertama kali mendengar kata filsafat, mereka akan bertanya apa itu filsafat. Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, ya. Jadi filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan yang terbagi dalam beberapa cabang. Salah satu cabang filsafat adalah filsafat ilmu. Secara sederhananya seperti ini, filsafat hadir untuk memberikan jawaban dari pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos, berarti suka, cinta, atau kecenderungan terhadap sesuatu. Sedangkan kata sophia itu artinya kebijaksanaan. Harun Nasution mengatakan filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah dengan wazab, falalah, falalah, dan filal. Sehingga menurut Harun Nasution, kata benda dari falsafah harusnya falsafah dan filsafat. Harun Nasution juga berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari Arab karena Arab lebih dulu datang ke Indonesia dan mempengaruhi bahasa Indonesia daripada orangnya dan bahasa Inggris. Ada beberapa pengertian pokok filsafat menurut kalangan filosof. Yang pertama, upaya spesifik untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap terhadap seluruh realitas. Kemudian yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas, akhir dan dasar serta nyata. Kemudian yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, kebahasaan, dan nilainya. Kemudian yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Kemudian yang terakhir, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Selanjutnya kita akan bahas pengertian ilmu. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu ilmu, kita harus membedakan dulu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Nah, dua hal ini kadang terlihat sama tapi sebenarnya berbeda, ya. Jadi ilmu dan pengetahuan ini sering dipertemukan, tapi dia berbeda. Jadi pengetahuan itu sendiri itu kita bisa dapat lewat keseharian kita. Misalnya saya tahu ini HP, saya tahu pesawat bisa terbang, saya tahu meja, saya tahu kursi. Itu semua adalah pengetahuan kita. Karena kenapa? Karena kita bisa dapat lewat keseharian kita. Kemudian ilmu. Nah, ilmu ini berbeda ya dengan pengetahuan. Nah, ilmu ini sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yalamu, ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti dan memahami. Jadi, ilmu adalah sebuah pengetahuan sistematis yang berkembang atas basis-basis metode ilmiah. Jadi, ilmu ini sudah tersusun rapi, ya, sudah tersusun rapi dan sudah sistematis. Ilmu juga dikembangkan melalui metode ilmiah seperti metode edukatif, induktif, dan metode adaptif, dan seterusnya. Selain itu, ilmu juga sudah menggunakan basic metode ilmiah. Selain itu juga pengetahuan sistematis didapat para ilmuwan. Mereka berdiskusi tentang ilmuwan-ilmuwan dan memverifikasi ilmuwan tentu di bidangnya. Nah, dari hasil pengetahuan sistematis yang diperoleh secara ilmiah dan diskusi para antar ilmuwan, hasilnya terbuka untuk kritik sehingga memungkinkan hal-hal baru di kemudian hari.
Adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahlinya, salah satunya Muhammad Atta. Beliau mengatakan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Kemudian ada Harsojo, guru besar antropolog di Universitas Padjadjaran, menerangkan bahwa ilmu itu ada 3 ya. Jadi beliau ini menerangkan ilmu itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan. Kemudian yang kedua, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu. Kemudian dunia yang pada prinsipnya diamati oleh panca indera manusia. Kemudian yang terakhir, menganalisis, mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan sesuatu proposisi dalam bentuk. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu filsafat, ilmu, dan pengetahuan, dan sekarang kita masuk ke pembahasan ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, ruang lingkup filsafat ilmu sendiri itu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Nah, ruang lingkup ini dibedakan menjadi 2, ada dari segi objek material dan ada dari segi objek formal ya. Dari segi objek material itu objek yang dikaji, sedangkan objek formal adalah alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji. Ruang lingkup filsafat ilmu itu ada 4. Yang pertama, produk ilmu, metode ilmiah, sejarah ilmu, dan etika ilmu. Nah, yang pertama adalah produk ilmu. Nah, produk ilmu ini merefleksikan secara filosofis produk-produk ilmu. Produk ilmu ini secara teolotis maupun praktis dibacakan secara direfleksikan. Nah, maksudnya direfleksikan secara filosofis adalah untuk melihat produk-produk secara heran, melihat secara tidak biasa, sehingga kita terus-menerus mempertanyakan dan mengkritik secara terus-menerus. Yang kedua adalah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merefleksikan secara filosofis metode-metode ilmiah. Nah, maksudnya di sini kita pandang secara heran, kita pertanyakan, kita kritisi metode-metode ilmiah yang sudah ada. Apakah sudah valid dan bagus, dan apakah sudah penempatannya itu sudah tepat? Yang ketiga adalah sejarah ilmu. Nah, sejarah ilmu di sini adalah komparasi kritis sejarah perkembangan ilmu. Maksudnya di sini yaitu perkembangan ilmu dari zaman ke zaman. Nah, kita komparasikan secara kritis, kita lihat secara kritis, kita pahami secara kritis, kemudian menghadirkan pemahaman baru. Kemudian yang keempat adalah etika ilmu. Nah, etika ilmu sendiri menjelaskan, merefleksikan dampak dari temuan ilmu atas kehidupan. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu itu ada 4 ya. Yang pertama, membuka cakrawala berpikir ya. Jadi, filsafat merupakan sarana refleksi dan kritik atas ilmu. Nah, sehingga orang akan berpikir kritis atas ilmu, sehingga orang akan berpikir kritis, dan sehingga membuat orang cakrawala berpikirnya itu lebih terbuka, bahwa ilmu yang didapat itu bukanlah final, tidak bisa berkembang lagi ataupun sudah paten. Tetapi dengan merefleksikan filsafat ilmu, pengetahuan atau pemikiran kita itu seharusnya lebih terbuka karena ilmu pada sejatinya itu terus berjalan dan terus berkembang. Kemudian tujuan filsafat ilmu yang ketiga adalah kesadaran historis. Nah, maksudnya kesadaran historis di sini adalah kita harus mengetahui sejarah ilmu. Dengan kita mengetahui sejarah ilmu, itu akan muncul rasa apresiasi sejarah sekaligus kritik terhadap ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang keempat ya,
pendasaran penalaran ilmiah. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis atas metode-metode ilmiah. Kenapa? Karena dalam filsafat ilmu itu kita akan menguji metode-metode ilmiah, kelogisannya, penalarannya, sehingga dia layak dijadikan dasar logis sebagai metode ilmiah. Kemudian ada yang terakhir, integrasi nilai etis. Nah, filsafat ilmu itu mengingatkan kita tentang nilai etis, perkembangan ilmu pengetahuan, karena mau atau tidak mau ilmu pengetahuan nantinya itu akan bersentuhan dengan kehidupan manusia ataupun kehidupan alam. Nah, mungkin saya rasa cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.